Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, hukmul mustathna bi ghairin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai al-istithna. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai hukmul mustathna bi ghairin, yaitu hukum dari mustathna dengan ghair. Jadi setelah pada bahasan-bahasan sebelumnya kita membahas mengenai mustathna dengan illa, maka kita mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai mustathna dengan adat istitsna yang lain. Dalam hal ini adalah mustathna dengan adat istitsna ghair. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-326, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wastathni majruran bi ghairin mu'raba bima limustathnan bi illa nusiba. Maka beliau mengatakan, wastathni majruran bi ghairin mu'raba. Dan kecualikanlah, ya, atau istitsnakanlah, ya, kecualikanlah itu dengan kata ghair. Ya, dengan kata ghair, mustathnanya itu dalam keadaan majrur. Ya, berarti majruron di sini itu mengacu kepada mustathna. Kemudian ghair itu sendiri, itu keadaannya adalah mu'raba. Ya, berarti ghairnya itu dalam keadaan mu'raba, mu'rab. Nah, bagaimana keadaan mu'rabnya? Bima limustathnan bi illa nusiba. Nah, mu'rabnya itu dengan i'rab yang, atau i'rab bagi mustathna yang disandarkan bagi illa. Artinya apa? Nanti i'rabnya lafadz ghairun tersebut itu disandarkan kepada i'rabnya mustathna dengan illa. Artinya sebelum kita membahas mengenai i'rab mustathna dengan ghair ini, itu kita sudah harus memahami i'rab mustathna dengan illa, karena nanti sama i'rabnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan penjelasan untuk bait yang ke-326 ini. Beliau mengatakan, hadza huwal qismus tsani min adawatil istitsna'i. Ini adalah pembahasan, ya, atau ini adalah jenis yang kedua dari adat-adat atau perangkat-perangkat istitsna. Wa huwa ma kana isman, yaitu jenis yang kedua dari perangkat istitsna itu adalah perangkat istitsna yang berupa isim. Ya, wa huwa ma kana isman atau wa huwa ma kana isman. Apa saja jenis perangkat istitsna yang berupa isim? Wa huwa ghairun wa siwa. Perangkat istitsna yang berupa isim itu ada dua kata, yaitu ghairun dan siwa. Kemudian beliau melanjutkan, fa amma ghairun fa ma'naha ifadatul mughayarati. Adapun lafadz ghairun, maka maknanya itu adalah ifadatul mughayarati, yaitu membawa faedah sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang berlawanan. Ya, karena itu ya sama dengan illa di sini mengecualikan, karena ini membawa makna sesuatu yang
berbeda, ya bertentangan atau berlawanan. Maksudnya adalah ad-dalalatu ala annama ba'daha mughayirun lima qablaha fil hukmi. Jadi yang dimaksud dengan ifadatul mughayarah di sini adalah ad-dalalatu ala annama ba'daha mughayirun lima qablaha fil hukmi. Yaitu menunjukkan bahwa apa yang setelah lafadz ghairu itu berlawanan dengan apa yang sebelum lafadz ghairu. Ya, atau kalau ada kata sebelum lafadz ghairu itu berlawanan dengan lafadz setelah ghairu. Ya, berlawanan dari sisi apa? Fil hukmi, ya, dari sisi hukumnya. Mithalu dzalika, maka contoh dari hal tersebut, kharajat tullabu ghaira Muhammadin. Kharajat tullabu ghaira Muhammadin. Para pelajar tersebut telah keluar kecuali Muhammad. Ya, para pelajar tersebut telah keluar kecuali Muhammad. Maka apa makna dari jumlah ini? Wal ma'na annahum kharaju mughayirina wa mukhalifina fi hadzal amri Muhammadan. Bahwa mereka, yaitu para pelajar, itu keluar. Ya, keluar. Mughayirina, ya berbeda atau bertentangan. Wa mukhalifina, dan juga menyelisihi fi hadzal amri. Ya, fi hadzal amri, dalam perkara ini Muhammadan. Jadi mereka itu berbeda dan juga tentangan, ya berbeda dan bertentangan dari Muhammad dalam perkara ini. Apa itu perkaranya? Fahuwa lam yakhruj. Karena Muhammad itu tidak keluar. Sedangkan pelajar yang lain itu semua keluar, sedangkan Muhammad itu tidak keluar. Nah, itu maksud dari lafadz jumlah ini. Kemudian beliau melanjutkan wa fiha bahsani. Ya, dan dalam perkara ini, ya dalam pembahasan ghairu ini itu ada dua pembahasan. Ya, dalam perkara pembahasan mustasna dengan ghairu itu ada dua pembahasan. Al-awwalu, pembahasan yang pertama, bahthun fil mustasna ba'daha. Yaitu pembahasan mengenai keadaan mustasna setelah lafadz ghairu. Ya, setelah lafadz ghairu. Wa hukmuhu al-jarru biha liidhafatiha ilaihi. Nah, pembahasan yang pertama ini sederhana. Jadi mustatsna yang datang setelah lafadz ghairu itu hukumnya selalu jar. Ya, selalu majrur. Ya, majrur dengan apa? Dengan kata ghairu tadi. Mengapa? Liidhafatiha ilaihi. Karena mustatsna itu menjadi mudhaf ilaih bagi lafadz ghairu. Ya, atau kalimah atau kata ghairu. Jadi mustatsnanya selalu majrur karena diidhofahkan kepada lafadz ghairu. Kemudian ats-tsani, pembahasan yang kedua, bahthun fi i'rabiha. Yaitu pembahasan mengenai i'rab dari lafadz ghairu. Mengapa itu dibahas? Li'annaha ismun, ya li'annaha ismun. Karena lafadz ghairu itu merupakan isim. Maka kalau isim kita harus membahas i'rabnya. Wa hukmuha, dan hukum dari kalimah atau kata ghairu itu adalah annaha tu'rabu bima kana yu'rabu bihil mustatsna ba'da illa. Jadi hukumnya, hukum bagi lafadz ghairu tersebut, maka ghairu itu di-i'rab dengan i'rabnya
mustatsna yang datang setelah illa. Ala tafsilis sabiqi. Ya, sebagaimana perincian yang telah dibahas sebelumnya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah merinci apa i'rab dari mustatsna dengan illa. Maka lafadz ghairu ini itu mengikuti i'rabnya mustatsna dengan illa sesuai perincian yang telah kita bahas sebelumnya. Fataqulu, maka engkau katakan, hadarat duyufu ghaira khalidin. Para tamu tersebut telah hadir kecuali Khalid. Binasbi ghaira ala listithna'i. Dan kita membaca ghaira itu dengan nasab, ya, dengan mansub. Kita menasabkan ghaira. Ala listithna'i, ya, karena kaidah istitsna di sini. Bagaimana perinciannya? Li'annahu kalamun tammun mujabun. Karena jumlah tersebut itu adalah kalam yang sempurna. Ya, sempurna apa? Hadarat duyufu itu sudah ada fi'il dan fa'il. Ya, maka sudah sempurna. Kemudian mujabun. Ya, jumlahnya jumlah yang positif. Kama taqulu, sebagaimana engkau katakan, hadarat duyufu illa khalidan. Telah hadir para tamu tersebut kecuali Khalid. Maknanya sama dengan hadarat duyufu ghaira khalidin. Maka kita lihat pada hadarat duyufu illa khalidan, khalidan di situ mansub binasbi khalidan. Ya, dengan menasabkan Khalid. Maka karena khalidan itu mansub, ghaira yang sebelumnya itu dibaca mansub juga. Wa taqulu, dan juga engkau katakan, ma hadarat duyufu ghairu khalidin au ghaira khalidin. Para tamu tersebut tidak hadir, ya, kecuali Khalid. Ya, kecuali Khalid. Nah, di sini bisa dibaca marfu ghairu khalidin atau juga bisa dibaca mansub ghairu khalidin. Maknanya sama. Ya, para tamu semua tidak hadir kecuali Khalid. Artinya apa? Hanya Khalid yang hadir. Nah, ini apa? Bil itsba'i wan nasbi. Ya, kalau dibaca ghairu itu i'rabnya diikutkan kepada ad-duyufu. Kemudian kalau dibaca ghaira dibaca mansub karena kaidah istitsna. Kemudian wa taqulu, dan juga engkau dapat mengatakan ma hadara ghairu Khalidin. Ya, tidak ada seorang pun yang hadir kecuali Khalid. Ya, mengapa bi raf'i ghairu wujuban? Ghairu di sini itu wajib dibaca marfu'. Mengapa? Li'annahu istithna'un mufarraghun. Karena lafadz ma hadara ghairu Khalidin itu merupakan istitsna yang mufarragh yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena ma hadara di sini itu tidak disebutkan fa'ilnya. Maka jumlah tersebut membutuhkan fa'il. Ya. Kemudian wa taqulu ma hadarat duyufu ghaira sayyaratin. Ya, ma hadarat duyufu ghaira sayyaratin. Tamu-tamu tersebut tidak hadir kecuali satu mobil. Binasbi ghaira inda ghairi bani tamimin. Dengan menasabkan ghaira. Ya. Menurut pendapat para ulama nahwu atau orang Arab terdahulu kecuali Banu Tamim, kecuali kabilah Banu Tamim. Ya, ini pembahasan ketika istitsna-nya itu adalah istitsna yang munqati'. Yaitu apa? Ketika mustatsna-nya itu bukan bagian dari mustatsna minhu. Dan kita tahu bahwa mobil, ya, mustatsna itu bukan bagian dari ad-duyuf, mustatsna minhu, bukan bagian dari para tamu. Maka kalau menurut selain Banu Tamim itu wajib dibaca mansub. Ya, wabil itsba'i indahum. Sedangkan menurut Banu Tamim itu dibaca itba'.
Yang dibaca itba artinya apa? Ma hadarat duyufu ghairu sayyaratin. Ini pembahasan yang sudah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Maka hukum dari i'rab ghairu itu mengikuti mustatsna dari adat illa. Kemudian kita lanjutkan wa hadza ma'na qaulihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, wastatsni majruron ila akhirih. Ai maksudnya istatsni bi kalimati ghairin mustatsnan majruron daiman halata kauni ghairin mu'raban bil i'rabil ladzi nusiba wa thabata lil mustatsna bi illa. Ya, istatsni bi kalimati ghairin mustatsnan majruran daiman halata kauni ghairi mu'raban bil i'rabil ladzi nusiba wa thabata lil mustatsna bi illa. Yaitu mustatsnakanlah, kecualikanlah dengan kata ghairu. Apa yang dikecualikan? Mustatsna. Ya, mustatsna tersebut itu majruran daiman, selalu majrur. Kemudian halata kauni ghairin mu'raban. Sedangkan keadaan dari lafadz ghairun tersebut itu mu'rab. Mu'rabnya dengan apa? Bil i'rabil ladzi nusiba wa thabata lil mustatsna bi illa. Dengan i'rab yang disandarkan dan juga ada ya bagi mustatsna dengan illa, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kemudian wa'lam anna isti'mala ghairin fi babil istitsna'i qalilun. Dan ketahuilah penggunaan ghairu dalam bab istitsna itu sedikit. Wal aslu fi isti'maliha annaha taqa'u sifatan linakiratin. Ya, perhatikan. Wal aslu fi isti'maliha annaha taqa'u sifatan linakiratin. Dan hukum asal dari penggunaan lafadz ghairu itu adalah digunakan sebagai sifat bagi isim yang nakiroh. Ya, menjadi sifat bagi isim yang nakiroh. Kita lihat catatan kaki. Wahiya mu'awwalatun bil mushtaqi mughayyirin. Dan itu ditakwil ya dengan isim mushtaq yaitu mughayyirun. Ya, isim mushtaq mughayyirun yang merupakan isim fa'il dari ghayyara yughayyiru. Li'annaha ismun jamidun. Karena lafadz ghairu itu adalah isim jamid. Ya, kenapa harus ditakwil dengan isim mushtaq mughayyir? Karena wan na'tu la yakunu fil aghlabi illa mushtaqqan au muawwalan bihi. Dan yang namanya na'at atau sifah itu secara umum atau dalam mayoritas kondisi itu tidak datang ya tidak digunakan dalam jumlah kecuali dalam keadaan isim mushtaq atau suatu kata yang ditakwil dengan isim mushtaq. Artinya apa? Secara umum biasanya yang namanya na'at itu berupa isim mushtaq atau kata yang ditakwil dengan isim mushtaq. Kama sayati insyaallahu fi babihi. Ya, sebagaimana akan datang penjelasannya nanti insyaallah dalam babnya, yaitu bab an-na'at. Nahwu contohnya, sallamtu ala talibin ghairi aliyin. Saya telah memberikan salam kepada seorang pelajar kecuali Ali. Ya, kecuali Ali. Atau selain Ali. Atau yang bukan Ali. Maka perhatikan di sini ada lafadz talibin. Ya, talibin itu adalah isim nakirah. Maka ghairi di sini itu i'rabnya majrur. Ya, majrur karena dia menjadi na'at
atau sifah bagi lafadz thalibin. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-37. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Maka di sini ayat ini itu menghikayatkan ya, orang-orang yang berteriak di dalam neraka, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Ya, niscaya kami akan mengerjakan amalan yang atau niscaya kami akan mengerjakan amalan yang saleh yang itu berbeda atau berlawanan dengan yang dahulu kami kerjakan. Ya, niscaya kami akan mengerjakan amalan yang saleh yang itu berlawanan atau berbeda dengan apa yang dahulu kami kerjakan. Artinya apa? Dahulu orang-orang tersebut itu mengerjakan amalan yang jelek, ya, yang buruk, yang tidak saleh. Kalau mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, dikeluarkan dari neraka, maka mereka ingin untuk mengerjakan amalan yang sebaliknya, yaitu amalan yang saleh. Kemudian beliau melanjutkan, ausifatan li shibahin nakiroti. Ya. Jadi wal aslu fi isti'maliha tadi kan annaha taqa'u sifatan li nakiratin, kemudian ausifatan li shibahin nakiroti. Ya, atau hukum asalnya yang namanya lafadz ghairu itu biasanya digunakan sebagai sifat ya atau na'at bagi isim yang menyerupai isim nakirah. Apa itu? Wa huwal ma'rifatul muradu minha al-jinsu. Ini yang pernah kita bahas. Yaitu isim ma'rifah, ya isim ma'rifah, namun yang dimaksudkan, yang diinginkan dengan lafadz isim ma'rifah tersebut, itu adalah suatu jenis. Artinya isimnya isim ma'rifah, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh jenis, ya seluruh zat yang terkandung dalam jenis tersebut. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu ya, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atau yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Sirata, ya lafadz sirata yang ada di ayat tersebut, ayat ke-7 adalah badalun min siratil awwali. Merupakan badal dari sirat yang pertama, yaitu as-siratal mustaqima. Ya, kemudian sirata yang datang kedua adalah badal. Kemudian waladdallin al-wawu atifatun. Wawu di situ adalah wawu ataf. La litta'kidi. Ya, kemudian lafadz la adalah untuk mentaukid, menekankan. Ad-dallin ma'tufun ala ghairi majrurun mithluhu. Ya. Kemudian lafadz ad-dallin itu diatofkan kepada lafadz ghair, pada ghairil maghdubi. Kemudian majrur mengikuti lafadz yang diikuti. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda jar bagi ad-dallin adalah ya. Karena itu adalah jamak mudzakkar salim. Kita kembali ke atas.
Fa kalimatu ghairi majruratun. Ya, maka lafat ghairu di situ itu majrur. Ya, ghairil maghdubi. Mengapa? Wahia sifatun lilismil mausuli qablaha. Karena itu adalah sifat bagi isim mausul yang sebelumnya. Ya, sirata alladzina. Ya, siratal ladzina. Ya, maka alladzina itu walaupun mabni, tapi dia menempati kedudukan majrur. Karena dia menjadi mudhaf ilaih dari sirata. Kita lihat catatan kaki. Fa'in qila, jika ada yang mengatakan, kaifa waqa'at ghairi sifatan lilismil mausuli. Bagaimana mungkin lafat ghairi itu menjadi sifat bagi isim mausul? Ya kan tadi dikatakan lafat ghairi adalah sifat bagi isim mausul. Nah, bagaimana mungkin ghairi bisa menjadi sifat bagi isim mausul? Wa huwa ma'rifatun. Ya, padahal isim mausul itu ma'rifah. Wa hiya nakiratun, sedangkan lafat ghairi itu nakirah. Ya, bagaimana mungkin lafat ghairi yang nakirah itu menjadi sifat bagi isim mausul, padahal isim mausul itu ma'rifah. Fal jawabu, ya maka jawabannya, anna minan nahwiyina man qala. Ya, bahwa di antara para ulama nahwu itu ada yang mengatakan, innaha tata'arrafu bil idhafati ilal ma'rifati. Ya, bahwa lafat ghairu, jadi sebagian ulama nahwu itu ada yang mengatakan lafat ghairu itu menjadi ma'rifah. Mengapa menjadi ma'rifah? Karena diidhofahkan kepada ma'rifah juga. Ya kan? Ghairil maghdubi. Ya, ghairil maghdubi. Al-maghdubi itu isim ma'rifah. Maka sebagian ulama nahwu mengatakan maka ghairi juga menjadi ma'rifah karena diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. La siyama idza waqa'at baina dhiddaini. Terlebih lagi jika lafat ghairu tersebut itu terletak di antara dua hal yang berlawanan. Ya, di antara dua hal yang berlawanan. Karena sebelumnya apa? Alladzina an'amta. Ya, alladzina an'amta, orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. An'amta alaihim. Nah, setelah ghairi apa? Al-maghdubi, yang dimurkai. Itu dua hal yang berlawanan. Kemudian fa innal ghairiyata tanhasiru. Ya, karena yang namanya pertentangan atau sesuatu yang berlawanan itu tanhasiru. Membuat dia menjadi terbatas. Ya, menjadi terbatas. Jadi dihasr. Karena kan biasa yang dihasr itu sesuatu yang berlawanan. Fata'arrafa bil idhofati. Ya, maka lafadz ghairi itu menjadi ma'rifah dengan idhofah terhadap al-maghdubi. Walladzina qalu, ya sedangkan orang-orang atau para ulama nahwu yang berpendapat la tata'arrafu. Ya, ghairi itu walaupun disandarkan ke al-maghdubi tetap tidak menjadi ma'rifah. Qalu, maka kemudian mereka mengatakan innaha sifatun lil mausuli wahdahu min ghairis silati. Bahwa ghairi tersebut itu hanya menjadi sifat bagi isim mausulnya saja. Hanya lafat alladzinanya saja. Ya, alladzina. Ya, siratal ladzina. Ya, siratal ladzina. Ya. Maka karena ghairi itu menjadi sifat bagi lafat alladzinanya saja, ya, tanpa silahnya, jadi an'amta alaihimnya tidak, maka wa huwa bimanzilatin nakirati. Ya, maka karena isim mausul saja tanpa silah itu menempati kedudukan nakirah, ya, maka ghairi itu tetap nakirah juga. Ini perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu.
Kita kembali ke atas. Al-muradu bihi jinsun la qaumun bi'ayanihim. Dan yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud di ayat ini yaitu alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kemudian al-maghdubi alaihim, orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, orang-orang yang tersesat, itu menunjukkan jenisnya. Yang menunjukkan seluruh orang yang diberikan nikmat, yang diberikan atau yang dimurkai, dan juga yang tersesat. La qaumun bi'ayanihim, bukan menjelaskan suatu kaum yang tertentu. Walaupun di sini datang secara ma'rifah, tetapi sama sekali tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Hanya menunjukkan jenis. Wal mu'arraful ladzi yuradu bihil jinsu qaribun minan nakirati. Dan isim yang ma'rifah, yang dikehendaki dengan isim ma'rifah tersebut adalah suatu jenis, itu dekat dengan isim nakirah. Wa qad taqa'u mubtada'an aw khabaron linasikhin wa ghairi dzalika. Dan wa qad taqa'u mubtada'an aw khabaron linasikhin wa ghairi dzalika. Dan terkadang lafadz ghairu itu bisa menjadi mubtada' atau menjadi khabar bagi yang nasikh. Ya, penasakh. Seperti khabar kana misalnya. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Nah, kita lihat catatan kaki terkait hal ini, terkait jumlah atau kalimat yang paling terakhir. Wa sayati laha ziyadatu bahthin fi babil idhafati insyaallahu ta'ala. Dan akan datang tambahan penjelasan mengenai hal tersebut, mengenai kalimat yang paling terakhir tadi dalam bab idhafah insyaallahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan berikutnya, hukmul mustathna bi siwa, yaitu hukum mustathna dengan siwa. Ya, hukum mustathna dengan siwa. Maka tadi dikatakan bahwa adat istithna yang berupa isim itu ada dua, yaitu ghairu dan siwa. Maka di sini kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu siwa. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-327. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, walisiwan suwan sawa'in nija'ala, ya walisiwan suwan sawa'in nija'ala alal asahhi ma li ghairin ju'ila. Dan bagi siwan, ya atau suwan, atau sawain, ija'ala alal asahhi ma li ghairin ju'ila. Ya, maka jadikanlah, menurut pendapat yang lebih sahih, itu sama hukumnya dengan ghair. Ya, jadi mudahnya, jadikanlah hukum yang berlaku bagi siwan, itu sama seperti hukum yang berlaku bagi ghair. Ya, dari hukumnya, menurut pendapat yang lebih dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai bait ini, beliau mengatakan, yakthuru isti'malu siwan fi babil istitsna'i. Penggunaan siwan, ya, dalam bab istitsna itu ada banyak. Tadi dikatakan kalau ghairu itu jarang. Ya, jarang. Biasanya kalau tidak menjadi sifah bagi isim yang nakirah, ya dia menjadi mubtada atau khobar bagi nasikh, ya, dan juga selainnya. Tetapi kalau penggunaan siwan ini itu banyak dalam bab istitsna. Wa fiha lughatun. Dan lafadz siwan ini itu memiliki banyak dialek. Ya, banyak cara membaca dari siwan. Jadi para kabilah orang Arab itu memiliki banyak cara membaca dari siwan. Apa saja itu? Siwan
Suwan, sawain, siwain. Ya, ada siwan, suwan, kemudian sawain dan siwain. Wal mustathna biha kal mustathna bi ghairin fi wujubi jarrihi li idhofatiha ilaihi. Maka mustathna dengan siwan tadi dan juga dialek-dialek yang lain itu sama sebagaimana mustathna dengan ghair. Berarti bagaimana fi wujubi jarrihi li idhofatiha ilaihi? Yaitu wajib dibaca majrur karena diidhofahkan kepada lafadz mustathna tersebut. Nahwu contohnya, katabatul wajiba siwa safhataini. Katabatul wajiba siwa safhataini. Saya telah menulis tugas ya, atau kewajiban kecuali 2 halaman. Ya. Artinya apa? Mungkin tugasnya ya, atau PR-nya itu ada 10 halaman, maka saya telah mengerjakan PR-PR tersebut kecuali 2 halaman. Ya, berarti apa? Sudah mengerjakan 8 halaman. Kemudian contoh yang berikutnya, ma yanfa'ul insana siwa amalihi sholihi. Ma yanfa'ul insana siwa amalihi sholihi. Tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat bagi manusia kecuali amal solih yang dia lakukan. Ya. Maka ini adalah contoh dari penggunaan siwa, sama saja dengan mustathna dengan ghairu. Wa amma siwa fa fiha qaulani. Dan adapun mengenai lafadz siwa, itu sebetulnya ada 2 pendapat. Al-awwalu, pendapat yang pertama, annaha dzarfu makanin. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa lafadz siwa itu adalah dzaraf makan. Mansubun ala dzarfiyyati. Dan siwa itu kalau sebagai dzaraf makan itu selalu mansub sebagai dzaraf. Wala takhruju 'anidz dzarfiyyati ila ghairiha. Dan bagi yang mengikuti pendapat ini, itu mengatakan bahwa siwa, karena dia sebagai dzaraf, itu tidak pernah keluar dari keadaannya sebagai dzaraf menuju i'rab yang lain, tidak pernah. Artinya apa? Dia selalu mansub sebagai dzaraf menurut pendapat yang pertama ini. Wa ma jaa'a min kalamil arabi syai'un istu'milat fihi isman ghairu dzarfin fahuwa muawwalun. Ya, ini menurut pendapat yang pertama, wa ma jaa'a min kalamil arabi syai'un ustu'milat fihi isman ghairu dzarfin fahuwa muawwalun. Ya, dan jika ada datang dari ucapan orang Arab sesuatu ya, yang di mana lafadz siwa tersebut itu digunakan ya, sebagai isim yang bukan dzaraf. Ya, artinya jika kita menemui ucapan orang Arab yang mengatakan suatu jumlah di mana siwa tersebut itu datang bukan sebagai dzaraf, maka apa? Fahuwa muawwalun. Maka itu harus ditakwil menuju dzaraf. Menurut pendapat ini. Au daruratun min darurati syi'ri. Atau misalnya kalau itu datangnya tidak mansub sebagai dzaraf, kalau tidak ditakwil, yaitu dianggap sebagai darurat dari darurat syair. Ya, artinya karena memang syair itu mewajibkan penggunaan tersebut bukan sebagai dzaraf. Ini mengikuti pendapat yang pertama. Kita lihat catatan kaki. Hiya fil asli, ya hiya fil asli sifatun lil makani. Ya, lafadz siwa, kalimatu siwa, kata siwa, itu hukum asalnya itu adalah sifat bagi tempat. Nah, sifat bagi makan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan suwan, ya, dalam surat Thaha ayat ke-58. Maka suwan di situ itu adalah
sifat bagi lafat makanan dalam ayat tersebut. Ai mustawiyan, ya maksudnya tempat yang di tengah-tengah letaknya. Ya, tempat yang di tengah-tengah. Mustawiyan. Kemudian tsumma stu'mila maudhi'a makanin. Ya, kemudian lafat siwan atau suwan tersebut itu digunakan menempati kedudukannya makan. Ya, jadi aslinya itu sifat bagi makan, namun ternyata digunakan sebagaimana tempatnya makan itu sendiri. Tsumma maudhi'a badalin. Ya, kemudian juga digunakan menempati kedudukannya badal. Fa idza qulta, maka jika engkau mengatakan qamal qaumu siwa Zaidin, ya, telah berdiri para kaum ya siwa Zaidin, fa ma'nahu, maka maknanya adalah badala Zaidin, ya badala Zaidin. Telah berdiri kaum tersebut ya kecuali Zaid atau menggantikan Zaid. Karena Zaid sendiri yang tidak berdiri. Wadh-dhahiru annaha mithlu ghairin. Ya, maka secara zahirnya yang namanya siwa atau suwan dan lain sebagainya itu serupa dengan lafadz ghairu. Fala farqa baina hadza wa qaulika qamal qaumu ghaira Zaidin. Maka tidak ada bedanya antara ucapan ini, yaitu qamal qaumu siwa Zaidin, sama saja dengan qamal qaumu ghaira Zaidin. Ya, telah berdiri kaum tersebut kecuali Zaid. Itu maknanya sama saja. Kemudian kita kembali ke atas. Ats-tsani, pendapat yang kedua mengenai lafadz siwa tersebut. Yang pertama tadi, katanya selalu mansub sebagai dzaraf. Pendapat yang kedua, annaha ka ghairin ma'nan wa i'raban, bahwa lafadz siwa itu sama saja seperti lafadz ghairun, baik dari sisi makna dan juga dari sisi i'rab. Fatakunu marfu'atan, maka siwa itu bisa datang dalam keadaan marfu', au mansubatan, atau bisa juga dalam keadaan mansub, au majruratan, bisa juga dalam keadaan majrur. Ya, mu'rab. Tadi dikatakan kalau pendapat yang pertama selalu mansub sebagai dzaraf. Pendapat yang kedua mengatakan ya dia mu'rab seperti ghairun, bisa marfu', majrur maupun mansub. Alat tafsilil mutaqaddimi fi ghairin, sebagaimana perincian yang telah berlalu dari lafadz ghairin. Sehingga di sini kita dapat memahami bahwa menurut pendapat yang kedua ini, itu siwa itu dapat ya, dibaca marfu ataupun mansub ataupun majrur. Ya, alat tafsilil mutaqaddimi fi ghairin, sebagaimana perincian yang telah dijelaskan sebelumnya pada ghairin. Wa hadza ikhtiyaru Ibnu Malikin. Dan pendapat yang kedua ini, yaitu pendapat di mana siwa itu dapat dibaca marfu, mansub, ataupun majrur, yang sesuai keadaannya, itu adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik, rahimahullahu ta'ala. Wa huwa rajihu, dan itu adalah pendapat yang kuat, menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Mengapa? Likathrati syawahidi nathron wa nazman. Karena begitu banyak syahidnya yang dapat ditemui penggunaannya. Ya, penggunaan bahwa siwa itu bisa marfu, mansub, ataupun majrur. Banyak ditemui penggunaannya. Nathron wa nazman, baik di prosanya orang Arab, ataupun nazamnya, ya, atau syairnya orang Arab. Ala annaha mutasarrifatun. Karena apa? Karena lafadz siwa itu adalah lafadz yang mutasarrif. Tata'atsaru bil awamilil mukhtalifati. Ya, karena dia mutasarrif, dia dapat terpengaruh atau dapat dipengaruhi oleh amil-amil yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini.
Minan nuhati man qala. Di antara para ulama nahwu itu ada yang berpendapat innaha tusta'malu dzarfan wa ghaira dzarfin. Bahwa lafadz siwa itu dapat digunakan sebagai dzaraf dan juga sebagai bukan dzaraf. Wal awwalu aktsaru, namun penggunaannya sebagai dzaraf itu lebih banyak. Ada ulama nahwu yang berpendapat demikian. Wa Ibnu Malikin wal Kufiyuna yarawna analisti'malaini sawaun. Ya wa Ibnu Malikin wal Kufiyuna yarawna annalisti'malaini sawaun. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dan Al-Kufiyuna, para ulama nahwu dari mazhab Kufah, itu berpendapat bahwa dua penggunaan ini, ya sebagai dzaraf dan juga bukan dzaraf, itu sama saja, artinya sama banyaknya. Ya, penggunaan sebagai dzaraf banyak, penggunaan sebagai selain dzaraf juga banyak. Walaisa ahaduhuma daruratan wala khassan bisyari. Dan tidak ada salah satu dari keduanya, ya baik dzaraf ataupun bukan dzaraf, itu merupakan darurat syair. Dan juga bukan merupakan kekhususan syair. Itu adalah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Malik dan para ulama nahwu dari mazhab Kufah rahimahumullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Nah, ini salah satu syawahid yang kuat bahwa siwa itu dapat datang ya selain dzaraf, ya datang sebagai selain dzaraf. Karena ini misalnya faministi'maliha majruratan, ya faministi'maliha majruratan, dan di antara contoh penggunaan siwa yang di-i'rab dengan majrur itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, da'autu rabbi alla yusallitu ala ummati aduwan min siwa anfusiha. Ya, da'autu rabbi alla yusallitu ala ummati aduwan min siwa anfusiha. Dan saya memohon kepada Rabbku agar Rabbku itu tidak memberikan kemampuan atau kuasa kepada musuh untuk dapat menguasai umatku. Atau dengan kata lain, saya memohon kepada Rabbku supaya Allah tidak memberikan kuasa musuh untuk menguasai mereka. Ya, selain min anfusiha, selain dari diri mereka sendiri. Maka di sini ada min siwa. Ya, siwa datang setelah huruf jar min. Berarti siwa tersebut itu kedudukannya adalah majrur dengan huruf jar min. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maaf. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan contoh yang lain adalah lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi rawahu Muslimun, ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sedangkan contoh yang lain adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma antum fi siwakum minal umami illa kasya'rati as-sawadi fi thawril abyadi au kasya'ratil baydai fi thawril aswadi. Ma antum fi siwakum minal umami illa kasya'ratis saudai fi thawril abyadi au kasya'ratil baydai fi thawril aswadi. Ya, sesungguhnya ya atau tidaklah kalian ya berada
fi siwakum pada selain kalian, yaitu maksudnya di kalangan kaum musyrikin, itu illa ya melainkan kasya'rati saudai fi tsauril abyadi. Melainkan seperti bulu atau rambut putih, rambut hitam, ya sebagai dan tidaklah kalian berada pada selain kalian dari umat, maksudnya adalah orang-orang musyrik, melainkan seperti rambut atau bulu hitam pada sapi yang putih, fi tsauril abyadi. Au kasya'ratil baydai, atau seperti bulu atau rambut yang putih ya pada fi tsauril aswadi, pada sapi yang hitam. Jadi tidaklah kalian ya dari umat itu terhadap yang selain kalian itu melainkan seperti rambut hitam yang ada pada sapi yang putih atau rambut putih yang ada pada sapi yang hitam. Muttafaqun alaihi wal lafdzu li muslimin. Ini hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala, ya, dari perawi yang sama, dan lafaz tersebut itu milik Muslim. Maka di sini syahidnya apa? Ada fi siwakum. Ya, fi siwakum. Maka siwa itu majrur ya karena huruf jar fi. Wa qaulu syairi, dan syahid yang lain adalah ucapan seorang penyair. Ya, di mana penyair tersebut mengatakan wala yantiqul fahsya'a man kana minhum idza jalasu minna wala min siwaina. Dan tidaklah dan janganlah berbicara kepada orang-orang yang berbicara kotor, ya, sesiapa yang pada saat itu berada bersama mereka. Ya. Idza jalasu minna wala min siwaina. Ya, jika mereka duduk bersama dengan kami dan juga ya, ketika duduk tidak bersama kami. Maka apa yang jadi syahid di sini ada min siwaina. Ya, wa min siwaina. Maka di sini siwai itu lafadznya majrur, ya, majrur karena huruf jar min. Maka di sini ya jelas bahwa itu dapat datang dalam keadaan majrur. Kita lihat catatan kaki. Al-ma'na, makna dari syair tadi, la yantiqu kalimatas su'i wal fahsya'i man kana min haula'il qaumi. Ya, tidak berbicara kata-kata yang buruk dan juga kata-kata yang kotor, ya, orang-orang yang berasal dari kaum tersebut. Idza jalasu min ajlina, ya, jika mereka duduk ya bersama atau dengan alasan kami, wala min ghairina, dan juga ketika mereka tidak duduk bersama kami. Ya, intinya dari makna tersebut adalah ini, la yantiqu kalimatas su'i wal fahsya'i man kana min haula'il qaumi idza jalasu min ajlina wala min ghairina. Tidak berbicara kalimat yang buruk dan kotor orang-orang yang berasal dari kaum tersebut jika mereka duduk bersama kami dan juga ketika tidak duduk bersama kami. Wal baitu, dan bait ini itu istadalla bihi sibawaihi ala anna siwa dzarfun ghairu mutasarrifin. Ya, justru malah bait ini itu digunakan oleh Sibawaih untuk berdalil dengan bait tersebut. Bahwa siwa itu adalah dzaraf yang tidak mutasarrif. Ya, padahal tadi ada min siwaina. Ya, mengapa Sibawaih berdalil dengan bait ini? Kemudian beliau melanjutkan wala tufariqu hadzarfiyatu illa fi daruratis syi'ri. Ya, bahwa siwa itu dzaraf yang tidak mutasarrif
dan tidak akan pernah terlepas dari kedzorofannya. Melainkan apa? Di darurat syair. Jadi ini karena tadi syair, min siwaina, jadi boleh, ya karena ini darurat syair. Itu menurut Sibawaihi rahimahullahu ta'ala. Warudda alaihi, ya, dan dibantah pendapat tersebut. Bi'inda, dengan apa? Lafat ainda. Lafat ainda itu lafat apa? Lafat dzorof. Fa'innahu dzorfun, ya lafat ainda itu dzorof. Wa yadkhulu alaihi min, ya dan dzorof itu bisa kemasukan min. Ya, bisa kemasukan min. Ya, maka dzorof itu juga bisa menjadi majrur kalau kemasukan min. Fal baitu 'inda Sibawaihi daruratun. Maka bait tersebut menurut Sibawaihi adalah darurat syair. Lakinna maji'aha majruratun bimin dalilun ala annaha tata'atsaru bil awamili. Akan tetapi kedatangan siwa dan juga ya siwa di sini, siwa ina tadi, itu kedatangannya majrur dengan min, itu merupakan dalil yang menjadi bukti bahwa lafadz siwa, siwan atau suwan, sawaun itu semuanya itu terpengaruh, dapat terpengaruh i'rabnya dengan awamil. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Kita kembali ke atas. Kemudian wa min isti'maliha marfu'atan qaulul akhari. Dan di antara penggunaan lafadz siwa secara marfu' adalah ucapan penyair yang lain. Ya, penyair tersebut mengatakan apa? Wa idza tuba'u karimatun aw tushtara fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Ya wa idza tuba'u karimatun aw tushtara fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Dan jika ya karimah di sini akhlak yang baik, ya kemuliaan. Nah, kalau ya mungkin antara kemuliaan atau akhlak yang mulia itu dijual, dan jika akhlak yang baik itu dijual atau juga dapat dibeli, maaf. Jadi wa idza tuba'u karimatun aw tushtara fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Dan jika akhlak yang mulia itu dijual ya dan dapat dibeli, fasiwa kabai'uha wa antal mushtari. Maka pastikan orang lainlah yang menjual akhlak mulia tersebut dan engkaulah yang menjadi pembeli dari akhlak mulia tersebut. Jadi pastikanlah engkau adalah pembelinya jika memang akhlak mulia itu dapat diperjualbelikan. Kita lihat catatan kaki. Al-ma'na, makna dari syair tersebut, idza zahadan nasu. Ya, jika manusia itu menjadi zuhud fi tahsilil makarimi, ya dalam memperoleh akhlak yang baik. Fa antal ladzi targhabu fiha, maka hendaklah engkau menjadi orang yang sangat menginginkan akhlak yang baik tersebut. Wa tusari'u ilaiha, dan engkau bersegera untuk dapat memperoleh akhlak yang baik tersebut. Kita kembali ke atas. Maka apa? Fa siwaka mubtadaun. Maka lafadz siwaka, fa siwaka bai'uha, ya siwaka adalah siwa di situ mubtada, berarti marfu. Wa bai'uha khobarun, dan bai'u di bai'uha adalah khobarnya. Wa qaulul akhari, dan juga ucapan penyair yang lain, walam yabqa siwal udwani tinnahum kama, maaf. Walam yabqa siwal udwa nitinnahum kama danu. Dan tidak tersisa kecuali permusuhan, ya, dan ketika tidak lagi tersisa kecuali permusuhan, maka balaslah sebagaimana engkau diperlakukan. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-ma'na maksudnya, indama sarraha wa dhahara syarru. Ya, pada suatu waktu ketika
memang keburukan itu sudah tampak jelas dan sudah ya ditunjukkan yang namanya keburukan. Wantahatil muhadanatu, dan juga yang namanya kedamaian itu sudah berhenti. Artinya kondisinya sudah kacau. Ya, hanya ada keburukan. Ya, kedamaian itu tidak ada lagi. Maka apa? Walam yasbiq siwa zulmi sorihi jazinahum bima fa'alu wadinnahum kama danu. Maka janganlah engkau mendahulukan ya kecuali uh, maaf, dan tidaklah tampak atau didahulukan kecuali kedzaliman yang memang terang-terangan, ya maka balaslah mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya kalau dizalimi ya balaslah dengan apa yang mereka kerjakan. Wadinnahum kama danu. Ya, dan juga ya taklukkanlah mereka sebagaimana mereka menaklukkan. Apa yang menjadi syahid di sini? Kita kembali ke atas. Fasiwa fa'ilun. Maka lafadz siwa itu adalah fa'il dari lam yabqa. Berarti marfu'. Kemudian wa min isti'maliha mansubatan, dan di antara penggunaan lafadz siwa secara mansub itu apa? Qaulus syairi. Ucapan seorang penyair. Ya, apa yang diucapkan penyair tersebut? Qalallahi la arju siwaka wa innama a'uddu iyali syu'batan min iyalika. Ya, selain Allah, aku tidak menghendaki selainmu. Ya, berarti aku menghendaki Allah dan engkau saja. Mudahnya seperti itu. Jadi selain Allah tidak ada yang aku kehendaki kecuali engkau. Wa innama a'uddu iyali syu'batan min iyalika. Ya, sesungguhnya saya menganggap keluargaku itu bagian dari keluargamu. Kita lihat catatan kaki. Sayati qoriban ma'nahu wa i'rabuhu insyaallahu. Akan datang makna dan penjelasannya dalam pembahasan yang dekat insyaallahu ta'ala. Tetapi apa yang menjadi syahid? Fa siwaka maf'ulun bihi. Ya, maka lafadz siwaka adalah maf'ul bih dari lafadz la arju, dari fi'il la arju. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, walisiwan suwan ila akhirih. Ai maksudnya ij'al 'alal qaulil mukhtari lisiwan, ya, maka jadikanlah menurut ya pendapat yang dipilih, maksudnya pendapat yang kuat bagi lafadz siwan bil kasri wal qasri, yaitu siwan dengan kasroh dan dibaca maksur, ya siwan begitu saja. Ada alif yang terbaring itu. Kemudian wasuwan bid dhammi wal qasri, dan juga suwan dengan membaca sin dengan dhammah dan juga dibaca maksur, yaitu dibaca dengan suwan diakhiri dengan alif lazimah juga maksur. Wasawain bil fathi wal maddi, dan juga dibaca sawain dengan fathah pada sin dan juga dibaca mamdud. Ya, ada hamzah setelah alifnya, sawain. Nah, dijadikan apa? Maju'ila li ghairin minal ahkami. Itu hukumnya sama sebagaimana yang berlaku bagi ghair. Ya, hukumnya jadikanlah sama sebagaimana hukum yang diberlakukan bagi ghair. Mengapa? Li'annaha mithluha. Karena siwan, suwan, dan sawain itu hukumnya sama atau serupa dengan ghairun. Wa asyara biqaulihi 'alal asahhi, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau 'alal asahhi ila mukhalafati man yaqulu innaha dzarfun ghairu mutasarrifin. Ya, 'alal asahhi itu beliau ya berusaha menyelisihi
ulama nahwu yang mengatakan ya bahwa siwan itu atau suwan itu adalah dzaraf yang tidak mutasarrif, tidak dapat berubah i'rabnya. Siapa ulama yang mengatakan bahwa itu selalu dzaraf, ya tidak pernah terlepas dari keadaannya yang dzaraf, itu adalah wa huwal Khalilu wa Sibawaihi, yaitu ulama tersebut adalah Al-Khalil dan Sibawaihi rahimahumallahu taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.